Namun aksinya membela timnas Indonesia tertunda lantaran dia pernah membela Belanda. Nah itu. Setelah sidang Court of Arbitration for Sport atau CAS yang digelar 15 Agustus 2024, dia diperbolehkan membela timnas Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sejahtera kepada semua guys. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia guys. Semoga kalian sentiasa dalam keadaan aman damai, Indonesia sentiasa maju dan juga menjadi pemimpin di ASEAN ini untuk mengorak langkah ke hadapan lagi. Dan semoga juga Indonesia ini akan menjadi negara yang menjadi contoh tauladan kepada negara-negara ASEAN lain juga dan menjadi pelopor kepada kemajuan di ASEAN ini. Oke guys, sebelum itu satu hadiah ataupun kado yang terbaik untuk Indonesia yang ingin saya reaksi pada hari ini ialah terkait dengan Martin Pais sudah bisa dan sah untuk membela timnas Indonesia. Ini kinerja yang sangat luar biasa, kerja keras daripada Bapak Erick Thohir dan juga kepemimpinan yang ada di PSSI. Begitupun banyak lagi yang harus ditingkatkan oleh Bapak Erick Thohir. Tetapi dengan kemasukannya Martin Pais ini adalah salah satu titik-titik mula kebangkitan Indonesia di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia ini nanti. Dan bisa bermain melawan Arab Saudi dan seterusnya peranan-peranan lain. Martin Pais adalah seorang penjaga gol yang begitu berwibawa, berkualitas, bergrade A dan punya pengalaman bermain di Eropa. Sebelum ini dia pernah bermain dengan timnas Belanda. Sebab itu apabila perpindahannya ke Indonesia ini menjadi sedikit kelewatan disebabkan dulu dia pernah bermain dengan timnas Belanda. Itu yang ingin diselesaikan di CAS pada rapat 15 Agustus baru-baru ini. Dan akhirnya Indonesia menang dan berjaya membawa Martin Pais ini ke Indonesia. Itulah kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Saya sangat bangga sebenarnya mempunyai seorang pemimpin yang disegani ya. Bapak Erick Thohir ini disegani oleh Presiden FIFA dan juga oleh klub-klub yang ada di Eropa itu. Apa saja keinginan Bapak Erick Thohir itu pasti akan berhasil membawa keputusan yang positif untuk timnas Indonesia. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini, di mana judulnya gila emosionalnya Martin Pais. FIFA bantu Indonesia resmikan Martin Pais bermain melawan Arab Saudi. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. FIFA setujui permohonan Pais oleh Romeni ikut gabung di bulan September. Makin gila skuad timnas. FIFA bantu Indonesia resmikan Pais bermain versus Arab Saudi. Nggak sabar guys, mau tengok Indonesia, timnas Indonesia mendapatkan kado Indonesia lawan Arab Saudi ini. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira karena FIFA telah menyetujui kiper naturalisasi Martin Pais bermain untuk Merah Putih. Ini berarti kiper yang kini memperkuat Dallas FC ini bisa membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang dimulai September mendatang. FIFA menyetujui proses perpindahan kewarganegaraan Pais dari Belanda ke Indonesia. Hebatnya, Federasi Sepak Bola Belanda ikut membantu proses Martin Pais di sidang pengadilan arbitrase Federasi FIFA. Belanda pun ikut membantu ya. Setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA setuju kiper FC Dallas gabung Indonesia. Mantap. Ini mereka segan dengan Bapak Erick Thohir mungkin ya. Jadi FIFA juga membuat keputusan terus membawa Martin Pais ke Indonesia. Sah sudah ini kali. Jadi Indonesia akan jauh lebih kuat. Sidang Martin Pais berlangsung di Pengadilan Arbitrase CAS FIFA Paris. Di Paris ya. Dari keterangan sidang Martin Pais,
FIFA tinggal memproses administrasi Martin Paes. Pengumuman resmi dan administrasi Martin Paes dijadwalkan FIFA paling lambat pada 18 Agustus 2024. Oke, minggu Dengan depannya. demikian, penjaga gawang berusia 26 tahun itu bisa ikut berjuang membela Indonesia yang tengah berupaya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Mantap guys. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, dan memang gak sabar juga lah mau nonton. Insya Allah guys, saya akan nonton dengan teman-teman lain di GBK Indonesia lawan Australia. Tapi kita doakan juga Indonesia akan dapat membawa Oli Romeni, seorang lagi penyerang. Pada putaran ketiga ini, Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Ataupun Paes China. sendiri telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir April 2024. Namun aksinya membela timnas Indonesia tertunda lantaran dia pernah membela Belanda. Nah itu. Setelah sidang Court of Arbitration for Sport atau CAS yang digelar 15 Agustus 2024, dia diperbolehkan membela timnas Indonesia. Di antara negara peserta grup C, hanya Indonesia dan Bahrain yang belum pernah tampil di Piala Dunia. Oh, Indonesia Perjuangan dengan Indonesia Bahrain di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga akan dimulai pada 5 September 2024 dengan bertandang ke Arab Saudi. Indonesia akan memulai aksinya sebagai tuan rumah saat menjamu Australia pada 10 September 2024 mendatang. Mudah-mudahan saya dapat pergi sini nih. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar 10 Juni 2025 mendatang. Oke guys, yang ini Indonesia lawan Australia nih. Saya coba untuk mendapatkan tiketnya apabila tiket itu dibuka pada 17 Agustus yang lalu. Tetapi melalui aplikasi Livin Mandiri kah? Cuma saya tidak dapat membeli di situ disebabkan saya tidak mempunyai account bank Mandiri itu. Jadi saya coba lagi cari alternatif lain bagaimana untuk dapatkan juga tiket Indonesia melawan Australia ini. Sebab saya takut tiketnya akan habis ya. Jadi jika ada yang tahu lagi caranya bagaimana, ya udah kalian bisa aja WA ataupun Instagram DM saya sendiri ya. Saya akan coba sedaya upaya untuk mendapatkan juga tiket ini ya. Untuk saya dan teman-teman yang lain juga yang akan ke Indonesia nanti guys. Oke, kita lanjut dulu. Dan saat ini, kerja keras dan panjang PSSI serta Martin Paes akhirnya membuahkan hasil yang cukup melegakan para fans Garuda saat ini. Pasalnya, skuad Indonesia makin sangar karena di lini belakang kita sudah bisa menutupi celah yang ada setelah nama Martin Paes turut serta nantinya. Dan mendengar Paes resmi bermain, Oli Romeni yang sedang galau tentang pilihannya saat ini akhirnya memutuskan untuk gabung Indonesia. Nah, mantap. Pasalnya, Ole sudah memberi tanda-tanda bergabung skuad Indonesia. Sebab menurut Wak Haji atau Ragnar sebagai sahabat Oli Romeni, dirinya mengungkapkan bahwa Ole sudah memutuskan pilihannya saat ini. Mantap. Hal ini tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Karena untuk melakukan proses naturalisasi, Oli Romeni tidaklah mudah. Sebab saat ini Liga Belanda sudah dimulai. Jadi pastinya akan diberikan waktu khusus untuk Romeni datang langsung ke Indonesia guna menyerahkan data kepada pemerintah Indonesia. Kalau Oli Romeni. Dan pada laga malam tadi, Oli Romeni juga mampu mencetak gol sematawayang FC Utrecht pada lanjutan Liga Belanda. Ini membuktikan bahwa kualitas Oli Romeni memang tak kaleng-kaleng. Aduh. Oli Romeni lagi nih, kena dipercepatkan juga nih guys ya. Mudah-mudahan lah akan ada berita yang baik lagi selepas ini. Pasti Bapak Erick Thohir akan berusaha sedaya upaya dia membawa Oli Romeni pula selepas berjaya membawa Martin Paes nih. Hanya tinggal sebulan lagi guys akan bermulanya putaran ketiga ini. Tidak sampai sebulan ya, mungkin dalam 3 minggu lah begitu. Kita doakan Indonesia bisa menang dengan
Arab Saudi. Walaupun agak berat bermain di Arab Saudi ya, tetapi dengan adanya kemasukan Martin Paes ini, dan kalaulah oleh Romini itu ada juga guys, lagi bagus lah, ada di bagian serangan, membantu menguatkan lagi lini serangannya. Sekarang ini asisten Sinteyong untuk serangan di lini depan juga sudah ada, jadi tinggal membentuk lagi karakter pemain-pemain lini depan ini. Mudah-mudahan guys mau jalan lancar apa yang dilakukan oleh Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir ini ya. Alhamdulillah, oke guys, itu dia satu lagi kinerja Bapak Erick Thohir. Ini sebagai suatu nilai tambah kepada kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini, di mana dapat membawa Martin Paes bermain dengan timnas Indonesia dan memulakan perlawanan itu ketika melawan Arab Saudi nanti. Jadi kepimpinan ketum Bapak Erick Thohir ini bagi saya lah ya, bagi saya ini sangat besar jasanya kepada pembangunan perkembangan sepak bola di Indonesia ini. Jadi Indonesia itu akan nampak di mata dunia dengan pemain-pemain yang berkualitas, dan juga seandainya Indonesia menang lawan Arab Saudi, insya Allah kita doakan guys. Berat, memang berat. Arab Saudi juga punya tim yang bagus, tetapi tidak mustahil jika Indonesia ada sekarang ini adanya Martin Paes, kemudian saya mengharapkan ada lagi penyerang seperti Oli Romini ini juga bisa untuk bermain, walaupun masih agak lambat lagi prosesnya itu, karena sekarang Liga Belanda sudah dimulakan, jadi proses untuk membawa Oli Romini itu akan mengambil sedikit masa ya mungkin, tetapi ini satu proses yang perlu kita ikuti dengan setenang-tenangnya, dengan penuh kesabaran, karena kinerja Bapak Erick Thohir ini kita tahu dalam diam-diam dia bisa membuat kejutan. Jadi kita harus apresiasi kepada Bapak Erick Thohir, kita harus memberi dia satu kebanggaan. Kalau saya, satu kebanggaan saya dengan Bapak Erick Thohir ini membawa Martin Paes ini, bukan calang-calang penjaga gol yang pernah bermain dengan timnas Belanda dan juga punya kualitas yang tinggi, di mana dia datang ke Indonesia ini, dan keputusan Martin Paes ini sudah sah bermain dengan membela timnas Indonesia ini ketika Indonesia meraihkan kemerdekaan yang ke-79. Ini adalah kado yang paling besar buat rakyat Indonesia, dan ini memberi sedikit gambaran bahwa timnas Indonesia itu akan mengulakan langkah kanan ketika melawan Arab Saudi ini. Jadi dengan bergabungnya Martin Paes ini, kita mengharapkannya semoga semua supporter ataupun fans yang ada di Indonesia akan memberi dukungan yang penuh. Saya guys, dan juga bersama teman yang lain daripada Malaysia, insya Allah akan memberi dukungan dengan hadir ke Stadium GBK ketika Indonesia nanti akan melawan Australia. Sebab itu saya sekarang ini berusaha untuk mendapatkan tiket masuk ke stadion perlawanan di antara Australia dan juga Indonesia itu. Saya memang sudah menginstall aplikasi Livin Mandari, tapi untuk membeli tiket itu tidak bisa ya, karena perlu ada account di bank itu sendiri. Jadi saya coba mencari info-info lain bagaimana untuk mendapatkan tiket ini. Mungkin kalian ada info guys, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah untuk memberikan info-info terkini terkait dengan tiket. Mudah-mudahan ada lagi tiket nih guys. Kalau tiket ini habis, maka punahlah harapan untuk menonton di Stadium GBK ini. Jadi kalian bantu saya guys dan teman-teman yang lain untuk datang ke GBK, karena tiket ke Jakarta kami sudah ada, tetapi tiket menonton di stadium itu masih lagi kami mengusahakan untuk mencari tiket itu sebaik mungkin. Oke guys, sampai di situ saja video kali ini. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu berkomentar, yang selalu like dan share video ini, terima kasih sebanyak-banyak, jutaan terima kasih. Tanpa kalian saya tidak akan mampu berkembang di dalam channel YouTube ini. Kalian merupakan fans dan supporter yang sangat baik kepada kami di
YouTube Malaysia ini. Oke guys, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.